وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahaba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak karunia nikmat. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga kita diberikan nikmat iman, ihsan wal Islam. Itulah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita diizinkan Allah masih bisa beramaliyah untuk bekal nanti kita ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, saya ingin menyampaikan hari ini adalah tanggal 26 Safar 1447 Hijriah. Kenapa sih kita harus ada Rabu terakhir di bulan Safar? Artinya Rabu Wekasan kita harus melaksanakan sholat lidaf'il bala. Tujuan para alim ulama kita adalah untuk mencegah tolak bala. Yang pertama, bala daripada kematian kita yang su'ul khotimah, mati keadaan tidak membawa iman dan Islam. Itu yang pertama, tujuan kita ke sana. Adapun wasilahnya yang telah ditetapkan oleh para alim ulama kita, tata caranya kita melaksanakan sholat lidaf'il bala nanti pada waktu masuk terbit matahari. Kurang lebih sekarang waktunya adalah jam 5.54 menit, jam 6 kurang lebih berapa? Jam 6 kurang 14 menit, 16 menit ya. Iya, nanti kita melaksanakan yang pertama sholat isyraq, sholat suruh. Tuh, nanti kita tetap berjamaah, akan tetapi tidak dijaharkan. Artinya hanya mengikuti gerakan imam saja, Ibu. Jadi tidak seperti sholat berjamaah layaknya. Jadi hanya gerakan saja yang diikuti. Adapun sholat isyraq, nanti kita rakaat pertama membaca surat Wadduha, rakaat kedua kita membaca surat Alam Nasrah. Sholatnya hanya 2 rakaat. Setelah itu kita salam, masuklah kita kepada sholat lidaf'il bala. Nanti kita sholat lidaf'il bala, rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Falak 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu pun tidak dijaharkan. Tetap ibu bapak hanya mengikuti gerakan imam saja. Gitu. Nanti rakaat kedua masih tetap surat yang sama. Setelah salam kita sholat lagi membaca surat yang sama, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu tata caranya. Namanya usholinya adalah usolli sunnatal lidaf'il bala rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu usholinya. Adapun sholat isyraq, usolli sunnatal isyraqi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Berhubung kita berjamaah, katakan ma'muma lillahi ta'ala. Saya sebagai imam lillahi ta'ala gitu. Jadi itu tata caranya. Nanti setelah kita sholat isyraq, setelah kita sholat lidaf'il bala, kalau kita tawasul pada para aulia Allah, pada nabi-nabi Allah, juga kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita semua, kita tawasul dan berdoa memohon memunajat kepada Allah. Satu yang kita mohonkan kepada Allah agar umur kita panjang, barokah,
semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan minta diberikan kesehatan kepada Allah, agar keluarga kita semua dijauhkan dari bala, dari hina, juga dari fitnah dajjal. Itu yang pertama. Dan selanjutnya nanti kita selalu memohon kepada Allah. Artinya majlis ini kita jadikan majlis doa. Majlis doa sekaligus majlis doa, kita memohon munajat kepada Allah agar kita ada selalu dalam bimbingan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga kita sampai menemui ajal. Karena ajal itu satu kepastian. Ibu sudah masak capek-capek, itu adalah hal yang tidak cuma-cuma, Bu. Allah akan bayar semua itu. Karena Rasulullah sendiri di sini ada hadis yang mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu menolak bala. Ini Ibu, substansinya kita di bulan Shofar ini adalah sedekah di Shofar. Pada hari Rabu terakhir di bulan Shofar, namanya Rebo Wekasan kalau istilah orang sini, tapi sama sih di mana-mana juga Rebo Wekasan karena itu dari kitab terdapatnya. Yang kedua, saya akan menyampaikan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah menyampaikan sabdanya kepada kita adalah ittaqun nar, kata Rasulullah, wala bisikit tamrah, jagalah dirimu dari panasnya api neraka walau hanya dengan sodako sepotong kurma. Ini substansinya adalah kita sodako. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam. Sekecil itu pun Rasulullah mengatakan dengan sodako sepotong kurma kita akan terhindar dari panasnya api neraka. Apalagi kita seperti ini ada tenaga, ibu masak, terus kita istilahnya melaksanakan sholat berjamaah di dafil bala yang telah diajarkan oleh para alim ulama kita. Insya Allah kita akan maut dalam keadaan husnul khotimah, karena itu tujuan kita. Juga kita selalu berusaha, selalu menanamkan ketakwaan kita agar senantiasa yang pertama ya pada anak-anak kita, setelah sepeninggalnya kita Allah akan jaga keimanan dan ketakwaannya. Karena kita tidak pernah tahu nanti setelah kita tiada bagaimana nasib-nasib anak kita, keimanannya, ketakwaannya, nasib hidup secara syariatnya, secara hakikatnya, itu kita akan tidak pernah tahu. Tapi kalau kita pasrahkan kepada Allah, maka Allah yang akan jaga. Allah yang akan jaga. Kalau Allah sudah yang jaga, tidak ada kekhawatiran buat kita. Itulah kita harus selalu istilahnya dalam kata ikhlas. Karena ikhlas itu kita tidak ada pamrih, kita tidak ada harapan mengharap sesuatu dan kecuali dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan kita segolongan kita seperti ini adalah bid'ah, itu tidak usah kita dengar. Itu mereka tidak tahu hadis, hanya berkata melihat secara mata zahir saja. Karena kenapa? Rasulullah SAW sendiri bersabda, kata Rasulullah, man sana sunatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan kebiasaan yang baik, budaya yang baik, tradisi yang baik, ini kita budaya bukan syariat. Ini kita budaya, ini kita tradisi para alim ulama kita. Barang siapa yang melakukan kebiasaan yang baik, budaya yang baik, tradisi yang baik, maka ia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang yang mengikutinya. Selanjutnya yang lawannya adalah waman sana sunatan sayyatan fil Islam fa alaihi wijruha wa fijru man amila biha. Barang siapa yang melakukan kebiasaan yang buruk, tradisi yang buruk, budaya yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosanya. Itulah yang dikatakan sebagian orang ada dosa jariah, ada amal jariah. Kalau amal jariah tidak akan pernah putus ketika kita masuk alam kubur. Begitu juga kalau kita melakukan dosa,
dosa itu selalu mengikuti kita, tidak akan pernah putus pula, akan menjadi siksa buat kita. Ini yang dimaksud dari hadis ini, agar kita senantiasa berbuat baik. Adapun kalau ada yang mengatakan kita adalah bid'ah dolalah, kita tidak usah dengar, karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Syafi amrina azamalaysa min tabarat. Kata Rasulullah, barang siapa yang merubah-rubah yang aku perintahkan, maka ia tertolak. Artinya tidak ada amal di sana. Yang dimaksud di sini adalah hukum syariat, seperti sholat subuh tadi itu kan. Subuh kan 2 rakaat, kita rubah menjadi 3 rakaat dengan harapan supaya amalnya tambah.